Sorry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Siapa kita? Surabaya. Risma Gojan. Jawa Timur. Eri Cahyadi Armuji. Lanjutkan. Terima kasih Bang Saleh Mukadar, Mbak Ning. Ini terima kasih sekali Mbak Ning berikan semangat kepada saya. Pak Adi Sutaryono, Pak Yosi dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Soalnya berubah jadi gemuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya diundang di sini. Ya. Lah iya tahu. Pada acara pembukaan posko sekaligus deklarasi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ya ini tadi betul disampaikan Bang Saleh Mukadar, karena saya beberapa kali diperintah saya nolak sama Pak Sekjen. Saya tolak, tiba-tiba keluar perintah Ibu Ketua Umum untuk saya datang ke sini. Jadi berapa kali saya tolak, tapi tiba-tiba sudah keluar suratnya, saya tidak bisa ngelak lagi. Dan saat ini saya ditugaskan, bahkan saya tidak kenal siapa Gozan itu. Jadi tiba-tiba, Mbak, sudah calon wakilnya ini sudah disetujui Ibu Ketua Umum, silakan daftar. Saya juga bingung, iki sopo wong iki ya. Akhirnya saya telepon, ya dia bilang, "Saestu ta Bu?" katanya Gozan. Ya Gus, masa aku pernah bohong? Ya sudah, besoknya daftar, baru Gozan cerita di KPU siapa dia. Ternyata saya pernah ketemu di Mekah saat saya haji, diwawancarai oleh Gozan. Gozan ini host JTV dan beberapa media. Nah saat itu wawancara saya. Nah akhirnya, oh itu Gus, saya bilang itu. Tapi sudah 2 tahun lalu, jadi saya sudah lupa dan baru diingatkan pas daftar KPU itu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi tadi yang disampaikan Bang Saleh itu betul bahwa saya tidak pernah meminta karena saya takut, berat sekali. Karena saat saya jadi menteri itu beberapa data disampaikan kepada saya. Saat saya pergi ke beberapa pulau di Indonesia, itu kemudian saya diundang oleh Ketua Persatuan Dokter Mata Indonesia. Dia nyampaikan bahwa kebutaan Indonesia itu nomor 2 di dunia. Tapi yang tertinggi di Indonesia itu adalah di Jawa Timur. Itu satu. Yang kedua, kusta tertinggi di Indonesia itu juga di Jawa Timur. Kemudian kemarin saya dengar TBC juga tertinggi. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas ini berat. Mana saya jadi menteri sudah di Jakarta, banyak yang kirim surat saya untuk minta dibayari sekolah yang level SMA, SMK. Jadi banyak yang minta untuk nebus ijazah. Meskipun saya udah di Jakarta, surat itu masih ke rumah saya, Mbak. Tapi ya alhamdulillah saya bisa bantu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu program utama kita adalah memberikan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK se-Jawa Timur dan selevelnya, termasuk Alia dan di pondok-pondok pesantren. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
untuk kesehatan gratis. Mungkin di Surabaya sudah gratis sejak saya jadi wali kota, tapi nanti kalau se-Jawa Timur, maka saya akan minta kepada Mbak Ning, itu bisa ya, Mbak Ning ini yang ngurusi kesehatan, saya minta nanti jadi Jawa Timur itu seolah kota. Jadi kalau ada warga Surabaya misalkan pergi ke Blitar, enggak mau dibalik-balik, saya juga nggak kepingin itu, ada sakit, keluhan sakit, maka bisa berobat di Blitar dengan kartu BPJS yang teralamat di Surabaya, begitu. Itu bayangan saya, Mbak, karena seluruh Jawa Timur sudah UAC, sudah saya hitung, duitnya cukup. Tadi betul Bang Saleh bahwa sebetulnya uangnya besar, namun pengelolaannya tidak betul. Jadi karena itu insya Allah tadi saya sudah hitung berapa jumlah untuk pendidikan gratis. Itu artinya apa? Kalau gratis itu termasuk insentif guru, kemudian termasuk biaya operasional, termasuk pembangunan sarana prasarana sekolah, maka itu akan dibiayai dari APBD provinsi. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang saya mohon kerjasamanya adalah kewirausahaan sosial atau pemberdayaan sosial. Karena itu ini posko ini saya berharap juga digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat yang pengen usaha. Nanti insya Allah kalau memang Tuhan memberikan amanah kepada saya, maka kami akan bantu, terutama nelayan, petani, kemudian dan pedagang-pedagang PKL dan UMKM lainnya. Tolong kalau bisa ada di sini juga untuk nampung surat itu. Insya Allah saya baca, karena saya pun jadi Menteri Sosial seluruh Indonesia kirim surat, saya sempatkan untuk membaca. Karena begitu kirim surat itu artinya bola sudah ke saya. Nah, saya harus baca dan menindaklanjuti. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kesehatan gratis, kemarin saya mendengar beberapa daerah, mungkin kalau di Surabaya tidak terlalu berat, meskipun antriannya untuk kemoterapi yang sakit kanker itu masih 2 bulan. Jadi mestinya tidak boleh, karena kalau dia antrinya 2 bulan maka sudah wassalam dia. Nah, karena itu nanti di daerah kita akan bangun kerjasama dengan Pemda untuk fasilitas cuci darah dan kemoterapi di daerah. Jadi nggak perlu datang semua ke Surabaya. Jadi harapannya adalah beban di Surabaya pun akan berkurang. Kemudian di daerah juga mereka tidak perlu jauh-jauh. Saya pernah, Mbak, karena ada laporan itu dari Sumeneb, tapi Sumeneb yang kepulauan. Si anak ini sakit, saya nunggu karena janjiannya 6 jam, saya berangkatlah ke Sumeneb. Staf saya sudah jemput dari pulau di Sumeneb sana. Ternyata saya tunggu yang mestinya 6 jam, tapi karena ombaknya tinggi jadi 10 jam. Akhirnya 10 jam datang, dia sudah kondisi berat. Ternyata di Sumeneb tidak ada dokter spesialis yang nangani ini. Akhirnya kita bawa ke Surabaya, saya antar sendiri ke Surabaya, dan sebetulnya layanannya sudah bagus karena saya ngantar sendiri ke rumah sakit. Namun ya Tuhan berkehendak lain, adik kita itu diambil kembali oleh Sang Pencipta. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, termasuk akses kepulauan, saya sudah cek berapa harga kapal yang enggak kena air, jadi dia melayang itu berapa harganya, saya sudah cek. Insya Allah nanti kita akan berikan bantuan untuk warga-warga di kepulauan sana, ya sehingga mereka tidak kesulitan
kalau suatu waktu mereka ada kebutuhan sakit dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya ada 4, tapi infrastruktur satunya yang pokok. Tapi saya pikir Surabaya sudah bagus infrastrukturnya. Ini kita kebut Mer ini Bang Saleh itu nggak ada pakai dana siapapun. Itu 100% uangnya Pemda. Ahmad Yani 100% uangnya Pemkot Surabaya. Banyu Urip yang sekarang box culvert itu diteruskan Mas Ari, itu 100% uangnya Surabaya, padahal statusnya itu jalan provinsi. Tapi karena dulu saya surati berapa kali nggak dibangun, akhirnya ya kita terpaksa tangani sendiri dan alhamdulillah cukup. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersama-sama bangun. Saya pingin Jawa Timur. Tadi saya di hotel jemput Mbak Ning itu loh, banyak anak-anak sekarang, anak-anak luar negeri itu belajar ke Surabaya tentang bagaimana cara membangun kota. Karena saya beberapa kali ke Kenjeran ketemu dengan profesor ada dari Columbia University, ada dari Harvard. Ternyata mereka belajar bagaimana penanganan yang ada di Surabaya. Karena itu saya pingin nanti Bapak Ibu sekalian, kenapa? Kalau itu kita bisa menarik mereka, maka akan ada perputaran pekerjaan. Yang taksi dia bisa cari uang dengan cara menyupir taksi atau persewaan kendaraan, atau yang warung bisa buka usaha warung, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kerja kepada anak-anak kita. Dan saya berharap di sini yang merasa masih muda, ayo kita tidak usah nunggu untuk kita mendapatkan atau mencari pekerjaan. Kita bisa ciptakan pekerjaan itu sendiri. Saya sudah buktikan, awalnya saya ragu juga saat saya jadi Menteri Sosial. Apa bisa seperti Surabaya? Di Surabaya itu penjual semanggi sekarang mobilnya Mercedes. Ya, ada tuh Bu. Dulu sehari 100.000 aja susah. Sekarang sehari dia bisa 25 juta. Ya, jadi bisa. Tapi saat saya jadi menteri, apa mungkin di luar Jawa bisa? Ternyata bisa. Bahkan saya putar videonya Gading yang dia disabilitas lengkap. Saat ini dia sudah punya kambing 18, beli sepeda motor sendiri. Sepeda motornya nggak bisa seperti roda 2, dia harus modif menjadi roda 3 karena dia disabilitas. Dan ternyata bisa di Surabaya, bahkan di Dompu sana ada yang seorang ibu setahun sebelumnya itu satu hari pendapatannya hanya 100.000, sekarang menjadi 10 juta per hari. Jadi bisa. Karena itu anak-anak muda sekarang saya sebetulnya bisa putarkan video Gading supaya anak-anak muda ini percaya bahwa kita bisa. Kita tidak usah nunggu pekerjaan, kita bisa ciptakan pekerjaan itu sendiri. Dan 1,5 tahun saya jadi menteri, saya bisa mengeluarkan lebih dari 40.000 orang yang dulu menerima bansos tidak mau menerima bansos lagi. Jadi karena itu sekali lagi semua bisa. Ini terutama anak-anak yang masih muda ini, ayo kita semangat. Insya Allah saya akan bantu. Kita akan buat program di tiap daerah. Di tiap daerah, sebelumnya di Surabaya sudah ada pahlawan ekonomi, tapi ini saya stop dulu karena saya harus kampanye muter-muter. Dan saya mau izin, ini masih harus jalan lagi ke Mojokerto. Jadi nanti mungkin Gozan yang ke sini, saya tinggal ke Mojokerto. Besok pagi jam 5 saya harus berangkat ke mana ya besok? Besok agak ruwet juga, sehari penuh ini. Baru Jombang, Magetan, Madiun, Trenggalek. Ya, seperti itu kira-kira
saya mohon maaf. Sehat, terima kasih. Terima kasih. Semangat, terima kasih. Semangat, terima kasih. Terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi, nopo kamu ini? Nopo? Merdeka. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Ini punyanya siapa tuh ini? Tempatnya? Si Sosi ya. Wah, nanti kapan-kapan kesini aku tak kumpul karo anak-anak ya. Ya, nanti kosong aku tak kumpul sama anak-anak muda ini biar kasih semangat dan ngasih jalan keluar gimana. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mohon doa restunya, mudah-mudahan saya sehat. Tadi pagi siang sempat KO. Saya sempat KO, terus saya istirahat sebentar. Untung jaraknya agak lama. Kadang sehari itu bisa 10 tempat. Ke sana. Habis dari Blitar ke Sumenep gitu. Tapi insya Allah berkat doa Bapak Ibu sekalian dan semuanya saja anak-anak semuanya saya bisa apa? Ya sini. Ya. Ayo sini. Ya, kenapa? Perkenalkan, nama saya Raka dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.